Saudara, fenomena aksi main hakim sendiri belakangan marak terjadi di masyarakat, bahkan hingga menelan korban jiwa. Hanya karena sebuah teriakan maling, massa dengan cepat berubah menjadi algojo tanpa peduli apakah target mereka benar-benar bersalah atau korban salah sasaran. Di sisi lain, tindakan main hakim sendiri tetap menyisakan luka ketidakadilan dan potensi salah sasaran yang merugikan orang yang tidak bersalah. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap supremasi hukum akan semakin terkikis dan budaya kekerasan akan dianggap biasa. Wanita berbaju kuning ini, saudara, menjadi pelampiasan amarah para pedagang setelah diduga terpergok mencuri di tengah keramaian pasar di Samarinda, Kalimantan Timur. Suasana seketika memanas saat massa meluapkan kekesalan atas aksi yang dianggap telah merugikan mereka. Menurut petugas keamanan pasar, pencurian komoditas seperti sayuran, cabai, hingga bawang memang kerap terjadi dan telah lama meresahkan para pedagang. Memang sudah lama, sudah sering memang malingnya karena sudah diincar memang. Nah, cuma pas kemarin subuh baru kedapatan. Malingnya lombok, bawang, sayur-sayuran lah. Nah, ada juga telur. Mungkin itu aja sih, karena sempat juga banyak yang ngeluh kadang pedagang, tolonglah kalau bisa malingnya ditangkap. Nah, kebetulan kemarin ketangkapan, alhamdulillah. Pedagang pasar Segiri Samarinda yang kesal mengikat seorang perempuan di tiang listrik karena terpergok mencuri sayuran. Bahkan salah seorang pedagang melayangkan pukulan, saudara, karena geram barang dagangannya kerap dicuri. Sementara polisi mengimbau pada masyarakat jika menemukan aksi pidana untuk segera melapor. Masyarakat juga diminta untuk tidak main hakim sendiri dalam menangani perkara pidana. Kami mengharapkan kepada masyarakat, apabila ada peristiwa yang diduga itu adalah perbuatan pidana, tolong dilaporkan kepada pihak yang berwajib segera, dan kami pasti akan tindak lanjutin. Kemudian masyarakat kami himbau untuk tidak melakukan upaya-upaya main hakim sendiri, karena itu merupakan perbuatan pidana nantinya ke depan. Sementara itu, saudara, nasib naas dialami seorang pemuda asal Sinjai, Sulawesi Selatan. Ia tewas di amuk massa karena diduga pelaku pencurian sepeda motor di depan minimarket di Desa Bahomakmur, Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut pengakuan pihak keluarga, korban baru bekerja selama 7 bulan di kawasan industri Morowali. Peristiwa tragis ini pun menyisakan pilu dan tanda tanya. Pemilik motor yang masuk ke minimarket memarkir kendaraannya dengan posisi kunci masih menempel di motor. Namun, ia melihat seorang menyalakan kunci dan mendorong motornya dari area parkiran. Pemilik motor sontak mengejarnya dan mengundang perhatian warga yang ada di sekitar lokasi. Pria tersebut kemudian berusaha menyelamatkan diri dari amukan massa dengan bersembunyi di dalam minimarket. Namun, warga yang emosi menarik korban keluar secara paksa dan menganiaya secara bersama-sama di area parkir. Meskipun sempat dievakuasi oleh petugas ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif, nyawa pria tersebut tidak tertolong akibat luka benturan keras yang terlampau parah di sekujur tubuhnya. Pelaku pengeroyokan terhadap terduga maling motor masih diburu polisi, saudara. Polisi telah menyita rekaman CCTV di tempat kejadian perkara serta memeriksa 7 saksi. Polisi imbau warga tidak main hakim sendiri terhadap siapapun yang diduga melakukan tindak pidana. 2 pidana, yang pertama kasus diduga untuk melakukan curanmor, kemudian ada kasus pengeroyokan di situ dari 2 MP yang berbeda. Apabila ada kejadian seperti itu, agar dilaporkan ke pihak kepolisian sehingga tidak terjadi lagi menghakimi massa yang menghakimi orang tersebut.
24 Juli 2026 menjadi akhir tragis bagi Ketut Darmawan, seorang pria asal Buleleng, Bali. Ia kepergok diduga saudara mencuri ayam aduan milik salah satu warga di Desa Banjardinas Juuklegi, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan, Bali. Bukannya dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukuman, namun warga justru menghakimi terduga pelaku hingga mengakibatkan nyawa Ketut Darmawan melayang. Tangis anak perempuan korban memekik saudara saat jenazah ayahnya tiba di rumah duka. Tangis histeris sang anak memecah keheningan para pelayat di rumah duka. Bak disambar petir di siang bolong, orang yang ia cintai harus pergi untuk selama-lamanya. Sang ayah tewas akibat dimasa setelah sempat diduga mencuri ayam aduan. Lalu bagaimana peristiwa main hakim sendiri ini terjadi, saudara? Jumat 24 Juli, warga Banjardinas Juuklegi, Tabanan, Bali memergoki korban diduga mencuri seekor ayam aduan milik salah seorang warga. Warga yang mengetahui langsung berteriak sehingga memicu warga lainnya keluar rumah. Sejumlah warga langsung mengejar korban dan membawa benda tumpul. Pelarian korban pun berakhir setelah berhasil dihentikan warga. Setelah berhasil ditangkap, warga bukannya membawa ke kantor polisi agar korban menjalani proses hukuman, namun warga justru ramai-ramai melampiaskan emosi dan menghakimi korban. Akibatnya korban mengalami luka berat dan meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Sementara, polisi telah menetapkan 5 tersangka pengeroyokan pencuri ayam. Di tengah banyaknya aksi main hakim sendiri, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal. KDM bahkan menjanjikan hadiah yang fantastis, saudara, mencapai 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menyerahkan pelaku begal ke polisi. KDM berharap pelaku kejahatan di wilayah Bandung Raya bisa menurun agar masyarakat bisa aman dan tenang saat beraktivitas di luar pada malam hari. Logikanya sederhana, maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, nggak usah digebukin mati, lumayan 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Jadi ini dibuat untuk memicu orang juga untuk apa? Misalnya ronda, udah deh ngeronda aja. Nanti kalau udah maling ayam kan lumayan tuh. Nah yang seperti itu kan harus dipacu warga kita. Namun saudara, gagasan Deddy Mulyadi menuai kritik lantaran beresiko menimbulkan aksi main hakim sendiri. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid khawatir sayembara itu hanya untuk mengalihkan tanggung jawab Pemda dalam membenahi sistem keamanan di jalan raya. Usman Hamid menilai sayembara ala KDM membuat seolah keamanan dan ketertiban jadi tanggung jawab masyarakat. Gitu. Jadi seolah-olah urusan ketertiban, urusan keamanan, urusan ketentraman itu adalah tanggung jawab masyarakat. Hingga gubernur nanti akan memberikan uang. Uangnya dari mana sebenarnya? Uang pribadi atau uang APBN atau uang APBD? Kalau uang APBD, apakah memang sudah dialokasikan dari tahun lalu? Jadi sekedar membangun popularitas aja, membangun elektabilitas, katakanlah begitu. Penegakan hukum yang cepat, adil, dan tegas menjadi kunci agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada negara. Setiap dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui proses hukum, saudara, bukan dengan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri. Keamanan warga dan kepastian hukum adalah tanggung jawab negara yang harus hadir di tengah masyarakat. Karena saat hukum diabaikan dan kekerasan jadi pilihan, yang jadi korban bukan hanya seseorang, melainkan rasa keadilan itu sendiri.